TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan.
masih ora teng turun ya, Cik. Teyeng turune teyeng tapi mau enak dene nyokot kan ya. Teng turun anu. Siap, isawak. Siap syuting apa mungkin? Jalan normal gitu ya. Anu kok kawin bapak sing apa nih orang jaban jeruk aja panas sok kumpul barang-barang WK sing nandur sapa sing panen sapa iya biasa Nah, wis mati agak bebas. Mendisikan wis gawa bae kuwi ka. Aku kegumun sekali itu. Ya, terus kasih. Laut ngisi bae ngono. Ayo. Wis kono bisa. Ayo. Iya. Kami anu Pak Asri mau Utung, Bu. Anggur enggak dia. Sehari aja. Lah kenahan tanggung jawab e. Bener. Awak wong ora biasa ya. Ngada. Yang pertama menjadi terlebih dahulu yang kosong kita mau coba sebut
Siap ya Bu, sudah siap waktunya jam 10 hari ini hari Jumat ya. Akan segera dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 3 November 2020, acara membuk stunting Desa Karangtengah tahun 2023 segera dimulai. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangtengah, yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Kedurungan 1, yang saya hormati Bapak BPD, Ketua BPD Desa Karangtengah, yang saya hormati Ibu Nila selaku program revisi dari Puskesmas Kedurungan 1, yang saya hormati Pemdes Desa Karangtengah, ibu-ibu kader yang mewakili dari setiap RT dan RW, dan semua tamu undangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali dalam keadaan sehat Ibu. Tak lupa salam serta salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syahadat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya selaku membawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga pengisian, yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara Membuk Stunting Desa Karangtengah tahun 2023 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan pertama kepada Bapak Kepala Desa Karangtengah, Bapak Kartanto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak yang saya hormati Ketua BPD atau yang mewakili, yang saya hormati tiga desa dan yang dihormati Bapak Posyandu stunting di desa kami. Pertama-tama mari kita berpuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayah yang kita bisa berkumpul di pendopo di desa kami ini dalam keadaan sehat walafiat kita berdoa. Dan kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Puskesmas Kedurungan 1 dan tidak desa hadir di acara hari ini. Ucapan terima kasih kami juga kepada PDT dan seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Seperti saya sampaikan bahwa stunting merupakan bagian dari isu nasional terkait dengan program baik itu di pembangunan desa maupun di tingkat kabupaten bahkan di tingkat nasional. Pada pagi hari ini terkait dengan pembahasan stunting, kami pemerintah desa siap menerima semua masukan terkait dengan penanganan stunting. Jadi terkait dalam menangani stunting ini tidak hanya di makanan, minuman ataupun kebutuhan nutrisi, tapi bisa juga karena faktor-faktor yang lain. Jadi misalkan dalam KPM stunting di Desa Karangtengah ditemukan satu contoh terkait dengan lingkungan, misalkan rumah kurang sehat. Di KPM stunting, monggo dicatat saja KPM-nya siapa, rumahnya mana, nanti bisa masuk alokasi
rehab rumah di tahun 2024. Harapan kami bahwa penanganan stunting ini harus dilakukan secara bersama-sama, baik dari tingkatan keluarga KPN itu sendiri, lingkungan, RT RW maupun tokoh masyarakat, tokoh dan lain sebagainya. Karena dalam penanganan stunting ini perlu penanganan khusus dan harus ada ketentuan penyebab dari stunting itu sendiri. Apakah ini memang kebutuhan nutrisinya yang kurang ataupun terkait dengan perilaku di lingkungan ataupun sarana di lingkungan yang belum memenuhi. Nah, hal-hal seperti ini monggo untuk dicatat agar ketika nanti dalam penanganan stunting ini sesuai dengan kebutuhan dari KPM stunting itu sendiri. Dan kami dari pemerintah desa berharap bahwa ketika anak ini menjadi dianggap sebagai KPM stunting yang nanti dibutuhkan oleh masuk di prioritas anggaran di 2024 prinsipnya jangan sedih lagi, jangan kecewa, justru harapannya ada semangat dari ibu keluarga, terutama bapak ibu keluarga, dan memotivasi anak agar ada lepas dari stunting, karena ini program ini termasuk program sentuhan kasih sayang dari negara terhadap pertumbuhan anak. Karena nopo anak adalah generasi penerus yang harus kita kembangkan. Harapannya dengan gizi, perilaku, dan pertumbuhan badan yang sehat, sehingga sebagai masa depan khususnya setelah generasi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian atau tutur kata saya kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Puskesmas Baturan yang 1 kepada beliau Bapak Sukoco, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangtengah dan juga Bibi kita kalian dengan pada kesempatan pagi siang hari ini pertama-tama mari kita untuk mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan juga diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga semua tetap bisa menjalankan aktivitas dan juga bisa menjalankan perjalanan kita dengan menjalankan perjalanan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah pada pendidikan Nabi Muhammad. Terima kasih Ibu sekalian atas kerawan di Balai Desa Karangtengah ini. Kaitannya kita akan membahas tentang rembuk stunting, karena memang disampaikan stunting itu merupakan program prioritas nasional, jadi harus diutamakan sehingga semua pihak, semua unsur terkait itu peduli untuk bisa mempercepat penurunan stunting. Mungkin dari eksekutif, dari yudikatif, dari dewan dan yang lain, itu semuanya peduli bagaimana stunting itu bisa
tertangani dengan baik. Karena kita mengharapkan stunting kita itu terus turun. Dan dari Kementerian Kesehatan sendiri tahun 2024 itu stunting ini bisa diatasi dan tidak terjadi, bahkan di bawah target yaitu 14%. Jadi target yang ingin dicapai oleh Kementerian Kesehatan, angka stunting itu di bawah 14%. Dari kita di wilayah Baturanting 1 ini angka stunting sekitar 9% ya. Dan masih anak-anak balita dan balita ini yang terindikasi stunting ya 9%. Kalau di Karangtengah berapa enggak? Paling banyak deh, karena penduduknya paling banyak ya. 42 anak ya. Oleh karena ya. Karena sekarang kan kita kadang fokusnya ya balita dan balita, sehingga nantinya penanganan ini tidak menyeluruh, belum menyeluruh ya. Sehingga ada kemungkinan ya balita ini sudah tertangani, muncul lagi lahir generasi yang terindikasi stunting. Nah, maka sasaran yang dianjurkan peraturan presiden itu sasarannya adalah anak-anak remaja putri ya. Anak remaja putri, kemudian yang kedua adalah remaja putri ya, bumil ya, bumil hek ya, bumil hek, Calon pengantin. kemudian ibu melahirkan yang sudah melahirkan punya anak, kemudian anak balita dan balita ya. Ini sasaran yang harus sebetulnya kita tangani dan bagaimana intervensinya dari masing-masing sasaran itu beda-beda ya. Remaja putri apa intervensinya yang harus ini sudah dilakukan ya oleh semua unsur terkait ya. Yaitu semua desa mangkat bersama-sama yaitu dengan screening anemia remaja putri ya. Nanti bisa lebih masif lagi, lebih intens lagi mungkin di posyandu remaja ya. Mungkin ini baru dibentuk kemarin sehingga bisa screening anemia di situ. Dan kami juga sudah melaksanakan screening anemia di anak-anak sekolah. Di sini kan semuanya tidak bisa SMP-nya juga. Karena apa? Karena anak-anak putri yang anemia ini bisa nanti kalau tidak tertangani anemia juga akan melahirkan generasi yang bisa menimbulkan anak itu stunting ya. Kemudian calon pengantin juga sama kita edukasi bareng-bareng dengan KUA ya. Mungkin dari desa juga bisa memprogramkan anak bagi remaja atau calon pengantin diedukasi ya, diedukasi secara kesehatannya bareng-bareng. Kalau kemarin di KUA terbatas tenaganya, mungkin setiap desa bisa. Karena calon pengantin ini juga perlu diedukasi, mungkin banyak lagi calon pengantinnya juga anemia, terus mengidap kelainan darah, ada thalassemia, mungkin HIV/AIDS, perlu ada edukasi supaya memeriksakan kesehatannya ke puskesmas sehingga nanti tidak melewat. Kemudian ibu hamil, terutama yang kek ya. Ibu kek juga intervensinya banyak kita memberikan tambahan ya. Jadi dari kami juga sudah ada menganggarkan nanti tahun 2024 dari BOK itu untuk PRT ibu milkek dan bayi yang anak kurang gizi buruk ya. Nanti mungkin Mbak Nila yang akan menyampaikan ya, program-program yang nanti anggaran dari pusat POK ya untuk PMP itu ya. Nanti bisa
kolaborasi bisa sinergi dengan desa untuk intervensinya. Desa menganggarkan apa, dari puskesmas sudah menganggarkan penambahan PMT, UNICEF dan balita gizi buruk, dan kemarin ada tambahan anggaran itu disampaikan itu lumayan banyak ya. Karena program ini oleh Kemenkes diharapkan 2024 bisa targetnya bisa tercapai ya, tercapai. Ibu yang melahirkan juga terutama ASI eksklusif ya. Ini juga penting untuk kesehatan. Inisiasi menyusu dini ya. Jadi setelah melahirkan 2 hari ini diberikan kolostrum yang namanya kan itu untuk kekebalan tubuh anak secara alami. Untuk kepentingan itu isinya juga ASI eksklusif juga untuk kesehatan balutanya ini juga supaya tidak terlambat perkembangannya ini. Intervensinya itu bagaimana supaya kita menggerakkan ibu-ibu yang sudah melahirkan punya anak supaya diedukasi untuk melaksanakan ASI eksklusif. Kalau sini capaiannya 80% ya. ASI eksklusif itu ada. Tapi saya masih ragu karena ibu-ibunya kan bekerja ya, karir ya. Ada yang mana mencari sehingga anaknya dititipkan ke mbaknya atau ke keluarganya, mungkin tidak sempat diawasi karena nangis dikasih susu formula. Ini sudah ASI eksklusif lagi ya, pada 6 bulan. Ini intervensi sudah kita lakukan, tapi harus kemudian lebih baik lagi ya. Nah kemudian yang balita inilah yang kemudian diberikan intervensi dengan pemberian makanan tambahan. Ya kalau Kemenkes itu adalah 1000 hari pertama dari kehidupan ya. 1000 itu dibagi masa dalam kandungan 9 bulan atau 9 bulan kali berapa 270 hari ya. Kemudian selama 2 tahun ya, 2 tahun berapa hari 780 hari, sehingga 1000 hari itu adalah dalam kandungan ibu hamil itu dan setelah melahirkan. Ini intervensi yang sedang kita lakukan ya, sehingga nantinya tidak melahirkan anak-anak yang stunting. Ini program yang harus memang kita bersama-sama mengentaskan supaya anak-anak yang lahir tidak stunting. Akibat stunting kan sudah mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, ibu sudah tahu faktor yang bisa terjadi dampaknya kalau anak itu stunting. Yang jelas perkembangannya terlambat, IQ-nya juga ya, daya motoriknya juga terlambat dengan anak yang normal ya. Nah, kalau generasinya kita stunting ya kita tidak akan nanti mencapai Indonesia masa emas ya, generasi emas 2045 ya. Mungkin ini kan bukan generasi kita lagi ya, generasi anak cucu kita ya. Ya barangkali ada yang sudah tidak ada ya, mudah-mudahan ya kita tetap diberi kesehatan. Ya mungkin itu sedikit dari saya untuk cara merebut stunting ini, agar intervensi apa yang akan kita laksanakan kita punya gambaran ya, sesuai dengan sasaran yang kita nanti intervensi ya. Anggaran-anggaran yang mungkin kita miliki dari desa nanti untuk apa ya. Kemudian satu lagi tadi kesehatan lingkungannya ya, ini kesehatan lingkungannya yang juga tidak kalah pentingnya adalah akses air bersih dan jamban ya. Ini yang karena apa? Karena akses air bersih ini juga berpengaruh ya. Kalau air kotor berpengaruh pada perkembangan anak itu sering kena penyakit, entah itu diare atau diare kan mungkin sering mencret atau kemudian muntah. Ini kan akan menghambat perkembangan anak. Sakit itu kan susah makan, susah minum, kan pertumbuhannya akan terlambat karena akses air bersihnya itu kurang. Dan apalagi jambannya
OTF ya. Kalau ini udah OTF tapi belum kepemilikannya belum 100%. Mari dapat bantuan Dari DLH yang untuk Timperkim ya untuk jangan 80 anggaran 380 juta 50 unit. Ini kan sudah bisa untuk mengurangi masalah lingkungan yang diharapkan. Memang stunting itu kaitannya ada dengan lingkungan, sehingga intervensi ini semuanya harus terintegrasi, terus bareng-bareng dan kita lakukan. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan nantinya bisa meningkatkan derajat kesehatan khususnya di Desa Karangtengah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu sebelum pemakaran. Akan diisi oleh pemaparan dari KPM Desa Karangtengah kepada beliau Ibu Ciprianti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormat Bapak Kades Karangtengah, yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Badoraden 1, yang saya hormati BPD Desa Karangtengah, pendamping desa dan pendamping lokalnya dari petugas gizi Puskesmas Badoraden 1, bidan desa dan teman-teman kader sekalian. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan KPM tahun 2023. Sasaran 1000 APK dari ibu hamil di Desa Karangtengah ada 31 ibu hamil normal, dan ibu hamil resti di Desa Karangtengah ada 22 orang, termasuk yang PEK, TB paru, dan riwayat desa. Batuta di Desa Karangtengah di Posyandu Eka Budaya 1 ada 40, itu termasuk di RW 1 dan RW 2. Posyandu Eka Budaya 2 ada 43 di RW 3. Posyandu Eka Budaya 3 ada 53 di RW 4. Posyandu Eka Budaya 4 ada 23 batuta di RW 5. Dan Posyandu Eka Budaya 5 ada 28 di RW 6. Posyandu Eka Budaya 6 ada 14. Posyandu Eka Budaya 7 ada 32 di RW 8. Dan balita di usia 24 sampai 29 bulan di Eka Budaya 1 ada 83. Posyandu Eka Budaya 2 ada 82. Posyandu Eka Budaya 3 ada 75. Posyandu Eka Budaya 4 ada 55. Posyandu Eka Budaya 5 ada 63. Posyandu Eka Budaya 6 ada 25. Posyandu Eka Budaya 7 ada 53 di RW 8. Untuk balita gizi kurang di Desa Karangtengah ada 43 KPM. Kondisi layanan di masing-masing posyandu, di Posyandu Eka Budaya 1 gedungnya masih menumpang di pendopo balai desa. Untuk kadernya ada pelayanan sudah komplit di alat umum. Kemudian peralatan pendukung kita kurang, prasnya yang kurang ya Pak, kemarin sudah pengajuan ke desa ya. Juga masih menumpang di BPJ karena satu tempat RW 3 dan 4. Kemudian kadernya juga sudah komplit. Yang lain peralatan pendukung kita masih kekurangan. Di Posyandu Eka Budaya 4 itu di rumahnya Pak Tono
masih menumpang juga. Untuk kader pelayanan alhamdulillah sudah bertambah kemarin. Kemudian untuk peralatan pendukung kita sama masih Satgas masih. Kemudian di Eka Budaya 5 kita sudah ada gedung bangunannya, kita menumpang di Balai RW. Kader sudah cukup, peralatan pendukung juga kita masih pengajuan Satgas. Di Posyandu Eka Budaya 6 itu masih menumpang di tempatnya Bu Sekdes Butona. Kader pelayanan alhamdulillah sudah 7. Kemudian peralatan pendukung kita masih pengajuan juga. Di Eka Budaya 7 kita menumpang di rumah Bapak Kades. Untuk kader alhamdulillah sudah komplit dan peralatan sama. Untuk pos kesehatan desa di PKD kita ada 1 PKD di PKD Anur di Keprekan di Keprekan. Di situ pelayanannya ada pemeriksaan ibu hamil dan nifas, ada pemberian BPE dan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita juga. Kemudian yang dari puskesmas biasanya ada konseling gizi dan juga ada pemantauan tumbuh kembang anak dan balita. Untuk lembaga pendidikan di Desa Karangtengah, di Pos Paut Eka Budaya 3 tahun ini ada 23 siswa, di TK Pertiwi ada 23 juga, dan di TK Diponegoro 114 ada 57 siswa. Untuk permasalahan stunting di Desa Karangtengah itu salah satunya ada pola asuh orang tua terhadap balita yang masih kurang, contohnya dalam pemberian asupan gizi pada anak. Kemudian yang kedua, masih ada orang tua yang belum menyadari pentingnya pergi ke posyandu, dan ini kemarin kita rebukan. Ternyata permasalahannya kebanyakan penjual. Iya, Pak. Gimana itu? Itu nanti bagaimana sehingga yang datang berkurang ya sedikit. Jajan sih Itu Pak. nanti iya. Jadi di tiap posyandu Pak, banyak yang penjualnya Pak. Jadi jajannya banyak. Timbangannya kasnya 3.000. Jajannya sampai berapa ribu? 20.000. Kebanyakan kan penjual mainan Pak, jadi luar biasa. Ya betul. Untuk sarana prasarana posyandu yang belum memadai, kemarin kita juga dapat bantuan dari Dinas Kesehatan ya Mbak. Tapi iya, insya Allah dalam tahun ini. Iya, udah gitu selesai. Nanti pelatihan. Dalam tahun ini sudah dipenuhi, insya Allah ini masih di puskesmas. Kemudian anak usia 3 tahun ke atas belum terdaftar sebagai peserta PAUD. Usulan rencana kegiatan di tahun 2023. Nah, betul. Iya. Posyandu Eka Budaya 1 sampai 7 kita yang masih menumpang bangunannya di posyandu, kemudian peralatan pendukung. Kemudian di KIA PMT Ibu Hamil Resti, kemudian PMT Balita Gizi Kurang atau Stunting, kelas orang tua balita, kelas ibu hamil, dan kunjungan Ibu Resti. Sudah itu yang bisa saya sampaikan dari kegiatan KPM di tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi paparan dari Ibu Cici selaku KPR dari Desa Karangtengah tahun 2023. Saya buka tim waktu untuk berdiskusi ya Bu terkait tadi paparan yang disampaikan. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang jelas dari paparan tadi Ibu-ibu, monggo bisa diskusi juga dari tim J5 Bapak Kadis dan Kepala Puskesmas Bapak BPD. Silahkan Bu. Bapak BPD. Untuk musyawarah ya sekarang diskusi ya. Saya waktu berikan kepada untuk madu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kepada Kepala Puskesmas 1 Kota yang hormati, para desa yang hormati, Kabid Kamtipmas dan Bapak Desa yang hormati, kepada para kader khususnya stunting yang hormati. Di sini saya mencatat sebagai pemandu musyawarah. Dalam hal ini sebelum saya sampai buka musyawarah, saya sampaikan juga karena kemarin juga saya ikut tentang sosial stunting baik di Padang apa ya, di sini. Kemudian saya ada penasaran Bu, di situ ada tulisan. Saya waktu mau saya tanyakan malah juga artinya di situ ada tayangan yang terkait dengan apa namanya, buka pemberian makanan untuk anak usia 0 sampai 18 tahun. Ada buktinya. Kalau mau saya tanyakan itu kan harus buka ya. Di tulisan ada di paparan itu ada pemberian makanan apa ya? Tambahan yang terkait dengan 0 sampai 18 tahun. Itu menurut saya sudah. Mungkin yang 18 itu termasuk yang remaja Nggak tahu ini tulisannya 0 sampai 18 tahun tadi. Apa saya salah mata apa ya? Ya tolong itu kalau itu kan juga saya penasaran kan, bukan ini saya nggak tahu lah ya. Kalau terkait dengan balita kan di bawah 18 tahun ya. Bahasa 18 bulan ya kan. Nggak tahu. Tulisannya masih tidak terus ke kelas 1 kan kemarin yang tayangan tulisan itu di paparan ada. Saya baca mau saya tanyakan malah dibubarkan dulu sebelum adanya sosialisasi kemarin itu ya, karena waktu nggak siap. Nah gitu, terima kasih Pak. Jadi tulisannya apa ya, pemberian makanan anak usia 0 sampai 18 tahun gitu loh. Itu juga di Pak kemarin lagi terbuka pementenya ya Pak, di sana ada nggak salah dengan saya foto ya, saya saluta ini Bu, 14 orang kalau di Indonesia kan gitu ya. Itu di sana tahu ya, makanya itu kan tulisan di situ mau disampaikan, mau saya tanyakan tapi buka lebih dulu karena ada audien yang pada waktu itu intinya ini loh, jadwal kita kumpul itu jam berapa sih? Nah, tanggal 8 dimulai baru jam 10 lebih, hingga banyak waktu yang terbuang gitu ya. Nah, setelah itu mau pemaparan udah konsumen berulang lah ya, hingga waktu udah sampai
siang belum dapat saya sampaikan. Di situ ada tulisan gitu Bu. Apa saja yang salah apa bisa oke? Di paparan tapi belum disampaikan. Mau saya tanyakan Bupati dulu gitu. Tulisannya kan 0 sampai 18 tahun. Oh, kalau apa dari Dokter Henry kemarin? Iya yang gitu. Oh, iya berarti itu PPT-nya Dokter Henry. Itu imunisasi sih Pak, bukan PMT. Kalau Imunisasi kan 18 bulan. Bahkan saya tanyakan tahun ya. Terima kasih lah ya. Kemudian kemarin kalau tanyakan di sini, makasih banget karena saya nggak tahu kalau 18 tahun itu udah dewasa masih imunisasi. Imunisasi untuk sapi. Beda ya. Terima kasih. Monggo kita lanjutkan dengan acara musyawarah bersama tentang stunting. Saya sampaikan kemarin pada waktu saya pertemuan di tingkat RT di wilayah RW 1, saya sampaikan tentang hal yang tentang kesehatan juga, termasuk juga lingkungan itu harus kita sehat, termasuk lingkungan rumah. Karena penyakit itu tidak timbul dengan kecerobohan kita, contohnya kalau jendela, sirkulasi udara dapat dibuka. Kemudian termasuk juga kamar mandi, WC dan sebagainya, saya suruh untuk dibersihkan tiap hari dulu. Hingga di wilayah RT saya itu memang saya sampaikan itu, jadi termasuk kembali yang dulu saya rokok tadi. Rokok itu saya sampaikan jangan coba-coba, jangan kita semua rokok di hadapan, di dekat orang atau ibu hamil. Kemudian yang kedua, wanita itu sangat riskan. Kalau saya membuat aturan di sini kalau kumpul-kumpul masih ada perokok, masih saudara aja tadi masih menjadikan rokok. Nah, kalau saya sampaikan hal itu, jangan kita menyediakan rokok di tengah hajatan, kok kayaknya kurang dari intervensi. Monggo kita buka apa yang telah dipaparkan oleh petugas tadi dengan suatu kader posyandu dan sebagainya, terutama stunting. Kalau saya kurang paham, nanti kalau ada pertanyaan tentunya yang lebih paham akan menjelaskan. Monggo Ibu. Monggo. Yang dari saya duluan mungkin ini ya, selama ini kan kita sudah melaksanakan intervensi pemberian makanan tambah. Ini perlu dievaluasi ya, sudah seberapa keberhasilan ya, tingkat keberhasilan yang kita laksanakan, ada peningkatan atau bahkan penambahan ya, buat kita di sini yang stunting. Tadi berapa 40 yang dikonversi awalnya 50. Awalnya 49 Pak. Iya. Awalnya 49 jadi 40. Terus per tahun ini naikkan jadi 40. Mungkin di rembuk ini kan perlu disampaikan ya, Pak, intervensi atau usaha yang sudah kita laksanakan dari sasaran yang ada yang terindikasi stunting maupun stunting itu tadinya 49 menjadi 40, terus kemudian tambahan kita lagi ini kan menjadi evaluasi kita, apakah intervensi kita sudah sesuai dengan sasaran yang kita berikan, hingga nantinya evaluasi ini bisa menjadi buat program yang akan kita laksanakan berikutnya ya. Dan mungkin masing-masing posyandu itu sasarannya berapa, ini nanti di intervensinya sudah berapa intervensi atau ada yang ketinggalan. Ini kan perlu ada usaha-usaha yang perlu kita tingkatkan ya, karena tidak hanya pemberian tambahan itu, nanti mungkin ada status imunisasinya ya. Status imunisasinya di kalang-kalang sudah uji belum? Sudah uji kan, ini sudah berarti faktor ini bisa kita harapkan tidak menimbulkan anak itu bisa penyakit yang dapat kita
seberapa sih udah lebih di sini ya, dari masing-masing apa sasaran yang ada ya, apakah itu sudah ya mungkin sasaran yang terindikasi itu bisa dibuka pada kemudian mungkin dari duplikat mesti yang kita intervensi berapa, karena nanti diharapkan jangan sampai melahirkan anak lagi kemudian terus begitu nantinya, sehingga program yang kita nanti akan kita rencanakan itu sesuai dengan sasaran yang kita intervensi. Kami melahirkan buket dan kemudian anaknya terindikasi. Dan itu kalau manusia yang sangat sama sih sudah indikasi, tinggal tadi balita dan balitanya yang sudah diinstruksi berapa intervensi apa yang sudah dilaksanakan dari baik anggarannya dari desa atau dari pusat atau dari kecamatan bantuan. Memang nanti pemberian makanan itu tidak sebulan sekali ya, tapi ada pola makan yang bisa kita intervensi. Mungkin berapa, kalau kita usul berapa 50 hari ya, selama 90 hari ya. Mungkin nanti sambut. Artinya intervensi itu oleh kecamatan kan juga selalu ditanya setiap tahun tambahnya berapa, capainya berapa gitu. Ini dari desa masing-masing dievaluasi sudah berapa peningkatannya atau mungkin itu tambah tadi saya menanggapi tentang ayat kemarin ya, ibu-ibu yang punya balita males untuk posyandu terkait dengan apa namanya nek sau kuduake karena banget akhir waktu. Nah, saya dan konsultasi Pak Kades gimana caranya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan atas tadi disampaikan semuanya masih banyak keluarga. Nanti Pak Kades yang akan mengevaluasi. Tapi ibu jenengan kayak kemarin di Pandakan disampaikan paling tidak kabar itu terjun langsung ke yang kena stunting, pengawasan langsung gitu kan ini, karena kalau dilepas gitu saja berkurang terkendali dan dalam kontrol sudah dikasih PMT namanya salah sasaran. Karena apa? Kasih PMT yang makan karena anggota kan tidak senang makan ya, akhirnya dimakankan ke yang lainnya. Nah, sehingga untuk penurunan stunting bisa sangat itu. Contoh, nah kalau saya kemarin sampaikan di tingkat RT itu yang namanya stunting itu saya sampaikan yang namanya kurang gizi bukan berarti kurang nggak mampu, ngerti nggih? Nah itu terkendala bahwa namanya gini juga termasuk kita semua lagu perokok harus hati-hati. Si ngomong juga tanpa sekarang orang nggih, tujuan saya merokok harus mengurangi kan ngerti nggih? Makan nggih. Jadi kemarin jadi yang terkait dengan stunting ya sedikit yang saya tuh sampaikan kepada keluarga. Ya mudah-mudahan ada hasilnya gitu. Jadi kalau paham saya tidak, cuma dengar tadi saya sampaikan. Mungkin ibu dengan si yang tahu lapangan lah ya. Kalau tadi disampaikan oleh apa namanya yang telah dipaparkan. Sudah, kita sebagai kader sudah usaha. Dia mengunjungi yang stunting, sudah memberi imbauan dia sedikit. Mungkin masalah permasalahannya ya mungkin sehari-harinya kan sudah harus menunggu bantuan dari pemerintah apa dari desa kan orang tuanya mungkin
apa penghasilannya atau gimana, pola asuhnya. Sebagai kadernya kita udah berusaha lah, udah ikut berpartisipasi. Tuh, bapak saya orang ya, paham lain nyata ini. Saya juga lihat ada kena stunting tapi nyatanya benar ya, kadang-kadang itu loh, jadi ya saya sampaikan lah. Jadi semua apa yang disampaikan oleh ibu tadi memang iya begitu ya. Yang kena orang ini satu ya. Bagaimana solusinya? Dan monggo dimusyawarahkan bersama kan kata ya. Kita lanjutin ya bicara pada pagi hari ini berkaitan dengan stunting. Pada prinsipnya monggo kita tindak lanjuti bersama, kita berupaya semaksimal mungkin terkait dengan penanganan stunting. Adapun data yang dari 43 berarti ya Bu, dari 43 itu sudah sesuai dengan kebutuhannya, kira-kira sudah ada belum Bu? Kalau naik PMT itu sudah pasti karena nantinya masuk di KPM stunting. Tapi terkait dengan penanganan khusus misalkan kondisi rumahnya seperti apa, dari 43 KPM ini, karena nantinya bisa kita tindak lanjuti Bu. Misalkan kok memang menjauhnya rumahnya belum masih berlantai tanah misalkan berarti kita masih bisa masukkan di RTLH, rehab rumah tegaknya rumah berstandar kesehatan lagi. Yang selanjutnya terkait dengan jamban, ada enggak dari KPN itu yang belum mempunyai jamban sepenuhnya cuman pembuangannya itu. Terus ada enggak dari anak yang stunting ini rentan dengan TB? Ada enggak? Kalau memang ada berarti memang harus ada penanganan khusus, misalkan diberi seng plastik biar sinar matahari masuk ke dalam rumah, berarti kan harus bisa penanganan seperti itu. Ataupun mungkin jendela bisa makanya dari data-data 43 ini harapannya nanti ada data pendukung yang kita nanti tindak lanjuti, tidak hanya di dalam kebutuhan makanan saja, tapi semua bisa tertangani. Ini monggo ada masukan yang lain mungkin dari di wilayah Posyandu berapa misalkan, Pak ini dari anak tersebut kekurangan apa dan lain sebagainya, monggo nanti disampaikan saja, nanti dicatat sesuai dengan kebutuhannya. Saya menambahkan untuk pemberian makanan tambahan untuk bagi ibu hamil pasti di kalangan kan banyak ya Pak. Kalau paling banyak dibandingkan dengan yang lain karena memang peserta banyak, sama bumil cek itu untuk tahun 2022 kan belum tentu. Nah untuk tahun ini memang saya mengajukan memang untuk pemberian makanan tambahan terkait pencegahan stunting itu bagi ibu hamil resti. Bahkan di bulan ini ibu hamil resti saya ada 15 orang. Saya ajukan itu loh Pak. Terus untuk bumil cake-nya juga ada. Saya minta untuk anggaran dianggarkan untuk PMT bumil cake dan bumil resti. Terus kalau bisa juga biasanya kan ada kelas ibu hamil dan balita. Saya mengharapkan ada satu kelas lagi, kelas ibu memakai kelas memakai
melibatkan seorang suaminya juga mendampingi dalam kelas ibu hamil tersebut. Jadi biar nggak satu pihak aja yang menggunakan bulan. Misalkan jadi suaminya juga ikut lebih peduli lah. Terus terkait dengan anggaran juga ada apa juga ya, karena kan kalau mengundang bapaknya itu kan pasti mereka kan kerja cuma bulan gitu paling itu terus ini ada tambahannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Pak Kades mungkin menambahkan sama Mas Oco ya. Kegiatan intervensi yang telah dilakukan ya dari puskesmas tadi selain pertemuan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, juga pada tahun yang sudah disampaikan Pak Kojo nanti pada tahun 2024 itu kita menganggarkan ada PMT bagi balita gizi kurang jumlahnya sebesar 40, cuma nanti kita petakan ke 6 desa, nanti akan diberikan selama 56 hari. Nanti jadi 50 balita 40 yang mengalami gizi kurang dan stunting itu akan diberikan PMT makanan lokal atau makanan matang itu selama 56 hari juknisnya dari Kemenkes. Dan yang kedua itu akan dilakukan pemberian PMT lokal kepada ibu hamil sejumlah 80 ibu hamil KEK dan ibu resti nanti dibagi menjadi 6 desa. Itu nanti Karangtengah yang banyak nih Pak, karena dari kasus juga paling banyak ibu restinya dan balita stuntingnya itu selama 90 hari. Jadi kalau balita 56 hari, kalau ibu hamil nanti 90 hari seperti itu di tahun depan. Dan mungkin sebelum melakukan memberikan PMT mungkin nanti puskesmas juga akan mengadakan pelatihan kepada kader tentang demo masak, demo masak makanan yang tinggi protein untuk balita stunting maupun nanti makanan yang baik untuk ibu hamil seperti itu sebelum dilakukan. Tapi secara juknisnya nanti ibaratnya puskesmas yang memesankan makanan gitu. Nah ini kan butuh peran serta kader, kader dan pemerintahan desa dalam mensukseskan acara tersebut gitu. Terus kegiatan yang sedang berjalan juga dari kecamatan, perlu ibu-ibu sekalian tahu dari bantuan OPD kita kan inspektorat itu mendapat bantuan untuk 16 balita mendapatkan PMT statis selama 90 hari. Nah, 16 balita itu terbagi menjadi Puskesmas Baturaden 1 6, Puskesmas Baturaden 2 itu 10 balita. Kemudian Karangtengah menyumbang 4 balita yang mendapatkan PMT dari inspektorat. Nah, ini berjalan sudah memasuki bulan ketiga. Dari keempat balita tersebut, alhamdulillah sih ada kenaikan berat badan, Pak. Cuman kalau untuk mengejar ke tinggi badannya masih sulit karena dia tergolong sangat pendek. Jadi kalau menaikkan tinggi badan itu kan nggak hanya 1 bulan 2 bulan, Jadi kalau mau menaikkan tinggi badan, yang penting berat badannya naik dulu. Insya Allah kalau berat badannya naik, otomatis nanti tinggi badannya naik. Tapi kalau berat badannya naiknya aja susah, apalagi dia turun, nggak mungkin tinggi badannya akan naik. Jadi bertahap, mungkin berat badannya naik dulu, anak itu sehat, nanti insya Allah tinggi badan naik pelan-pelan, Terus setiap hari sih makanan itu selalu dilaporkan, dan insya Allah dimakan di balitanya. Jadi laporan setiap hari sama tim kecamatan juga, sama ada kader yang setiap hari nganter, Mbak Cici juga setiap hari melaporkan. Alhamdulillah sih ada kenaikan berat badannya. Terus kenapa Pak? Naik semua. Ada 1 anak ya,
yang di Fadil itu karena sakit ya, sering sakit-sakit jadi berat badannya turun gitu. Tapi kalau untuk menu makanannya gimana Mbak Cici? Dimakan ya, dimakan sama anaknya karena kita menu itu dari petugas gizi yang membuat itu ada karena nyuwun sewu anggaran hanya 10.000, jadi kita menyesuaikan budget itu makanan lengkap 5 kali sama kudapan, jadi kita bikin 10 siklus menu gitu. Ini udah masuk ke siklus 3 dan semoga sih ada nanti perkembangannya. Terus yang kedua nanti menginfokan Pak Kades, ini mengawali kemarin saya dihubungi Pak Sekcam, ternyata rangkaian dari kemarin di The Village, kemudian di Kukasari, terus yang ketiga nanti akan dilakukan pemberian PMT ini dari Dewan, anggota Dewan ini untuk semua balita stunting di Kecamatan Baturaden. Kami sudah berkoordinasi dengan kecamatan, jenisnya apa saja sesuai dengan umurnya. Sudah, nanti insya Allah pelaksanaan besok hari Selasa. Jadi nanti kemarin sih pas rapat itu Baturaden 1 ada 4 titik yang dikunjungi Pak besok. Jadi Pamijen sama Purwosari Kutasari, Kebumen Pamijen, terus Karangtengah sendiri karena banyak 43, terus ada tambahan kuota kemarin karena sasaran balita stunting itu kan sekecamatan hanya 241, tapi Pak Camat minta digenapkan 250. Jadi kemarin saya menambahkan Karangtengah 3, jadi nanti hari Selasa mungkin mengundang 46 balita. Di sini nanti akan diberikan PMT 1 kali sih Pak, nanti sesuai dengan usianya. Itu dana dari kabupaten, anggota dewan ya Bapak. Nanti undangan insya Allah dari Pak Camat. Lalu kami sudah menerima hibah alat antropometri dari Kemenkes itu 9 alat. Jadi alhamdulillah nanti 30 posyandu 1 puskesmas nanti sudah menggunakan alat terstandar. Kalau kemarin kan berapa nih? Karangtengah alatnya kurang berapa? Kurang 2. Insya Allah nanti sebelum dibagi karena alatnya itu berbeda Bu. Berbeda ya. Alatnya nyuwun sewu berbeda Pak. Mungkin nanti kalau untuk anggaran di desa nyuwun sewu karena keberatan di batu baterai Pak karena mahal. Ini kemarin dari pihak penyedia itu menyediakan alat casnya. Jadi nanti baterainya itu dicas, bisa dipakai berulang kali biar nanti gak boros karena banyak kader yang mengeluh setiap posyandu ganti baterai dan gantinya berapa ribu? Ya 60.000. Jadi mungkin nanti bisa dianggarkan untuk pembelian alat cas baterai dan baterainya yang bisa dicas itu Pak. Mungkin nanti dianggarkan. Berarti 5 ya Mbak. Karena yang 2 ini alhamdulillah nggak pakai yang mahal. Yang 3 yang belum. 3 yang belum nanti menggunakan baterai ABC. Kalau yang alat yang kemarin dibuat dari Kemenkes itu lebih murah. Baterainya pakai ABC yang kecil. Itu juga alatnya lebih ringan sama lebih praktis. Tapi kan sebelum nanti didistribusikan nanti kan kita ada OJT dulu ya maksudnya pelatihan dulu ya. Nanti kita undang ke puskesmas gitu. Ada plus minusnya. Karena nyuwun sewu walaupun itu baterai mungkin mahal tapi harus tetap digunakan Ibu karena itu alat sudah terstandar oleh Kemenkes berat badan dan tinggi badannya. Jadi istilahnya kan sudah dikasih kita sebisa mungkin dimanfaatkan penggunaannya. Mungkin solusinya yaitu beli alat cas yang untuk baterai gitu mungkin menganggarkan dari desa itu terus itu aja nih paling
Kalau harga nanti bisa tanya ke saya, itu saya punya linknya, ya. Dibelinya paling di itulah toko online itu, oke. Jadi 250-an. Ya, 250-an. Tapi kan bisa dicas, ya. Tapi perlu menambah 4 baterai lagi karena kan butuh 8 baterai, ya. Tapi insya Allah kalau alat yang baru, insya Allah nggak itu sih. Besok gak mahal, gak pakai alkalin, tetap pakai bluetooth, cuman baterainya ABC yang kecil. Itu sih Pak. Baterainya mahal ya, alkalin kan? Soalnya dayanya itu besar, jadi harus membutuhkan baterai yang bagus kualitasnya itu harus pakai alkalin. Nah, solusi dari pihak pabriknya itu beli alat casnya. Oke, berarti karang tengah nggak ada yang rusak gitu alatnya, ada nggak? Kemarin kan itu error ya. Oke, error. Dibetulin udah. Oh, alhamdulillah. Soalnya ini masih garansi 2 tahun, jadi kalau masih ada alat yang rusak atau alat yang patah, itu langsung kabari saja, nanti kita kirim ke pabriknya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada Sulatin 1 yang berbuat banyak untuk bisa terkait dengan kegiatan dan alokasi anggaran bahwa sebenarnya desa itu ada 9 kementerian ya Pak. Ya. Yang masuk di dalamnya Pak. Bahasanya duit paling semiliar lah dalam ini dibagi-bagi, tentunya memang harus ada skala prioritas. Jadi memang tidak harus semuanya datang. Yang kedua, terkait dengan kegiatan anggaran ini untuk misalkan di desa. Untuk menentukan KPM penerima bantuan itu dasarnya musyawarah, yaitu ranahnya BPD. Bahwa misalkan yang terkait dengan stunting, walaupun sudah ada data dari puskesmas, nanti disepakati dalam musyawarah bahwa data tersebut sebagai KPM stunting yang menerima bantuan terkait makanan tambahan maupun begitu juga terkait dengan data ibu hamil dan lain sebagainya, itu juga harus karena di APBDes itu harus teknik beadres, tidak bisa ujuk-ujuk muncul memberikan bantuan 10 orang. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memang menjadi pembahasan kita bersama, tidak hanya di pemerintah desa tapi juga memang keterlibatan pimpinan desa ataupun sumbernya dari puskesmas, nantinya bisa kita aduk bareng. Yang kedua, terkait anggaran, kita juga harus hati-hati waktu bahwa anggaran karena ini menjadi isu nasional terkait dengan stunting. Saya yakin semua OPD, semua dinas akan mengarah ke situ. Tapi juga desa perlu berhati-hati, jangan sampai nanti muncul 2 sumber anggaran. Ternyata sudah dianggarkan di puskesmas, tapi bisa menganggarkan. Ini hal-hal seperti ini yang memang harus kita bahas bareng. Misalkan untuk penanganan Ibu Resti, ternyata sudah ada penganggaran dari puskesmas, nanti di desa juga ketika mau penganggaran juga, karena memang pending beradres harus jelas, padahal Ibu Resti itu penanganannya mau berapa bulan terukur lagi, itu juga harus terukur. Makanya ketika penganggaran khususnya di APBD sekarang itu harus rigid Bu. Jadi harus jelas keperuntukannya untuk apa, nilainya berapa, anggarannya berapa. Suatu contoh pembelian alat cas misalkan tadi, itu juga harus jelas standar SDH-nya berapa, terus pembeliannya kemana dan lain sebagainya. Terus biasanya sih memang ditambah pajak ya, karena memang nantinya semua anggaran memang harus pajak ya. Jadi makanya monggo bareng-bareng ya, ketika pemberi masukan harapannya
memberikan data yang real ya. Jadi nanti kita menindaklanjutinya lebih mudah. Begitu juga di perencanaan maupun di penggunaan anggaran, misalkan untuk pemberdayaan ataupun pembelian alat dan lain sebagainya. Terus ketika dengan kesehatan memang lebih spesifik fokusnya di FKD nomi. Jadi nanti satu sumber, jadi nanti mudah. Forum kesehatan desa itu kan ada kebutuhannya apa dan sebagainya. Jadi ada satu sumber lagi untuk pengusulannya, jadi akan lebih mudah. Mungkin itu sedikit menyampaikan terkait dengan penganggaran. Terima kasih. Ada lagi? Belum Sir. Ya, mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Tengah, yang saya hormati Kepala Puskesmas Berjaya Satu Pak Toto. Kita ketemu lagi Pak. Hanya ngomong Pak. Oke. Yang saya hormati Ketua BPD Pak IP dan seluruh hadirin yang hadir di pagi hari ini di acara Rembu Sakti. Ini adalah agenda penting gitu ya, dan juga bidang desa dan budaya yang selalu komunikasi. Satu hal yang saya sampaikan atas nama Kementerian Desa Pembangunan Daerah ini dapat dikasih bahwa dana desa itu wajib masuk dalam kegiatan alokasi untuk kesehatan. Wajib ya, wajib. Yang pertama. Yang kedua adalah ini kita programnya program nasional. Jadi kita nggak boleh ada sebuah kegiatan di desa itu nasional orang dilakoni malah kemenangan non desa dilakoni, nggak boleh. Ini adalah program kita bareng-bareng. Tadi disampaikan oleh Pak Koco 14%. Kita sudah sampai 9%. Kita punya target, makanya cukup punya target. 43 tahun berarti kudu bisa tuntas. Karena Pak dari desa boleh ke sana. Dari 43 saya mohon saya kepada bina desa tadi disebutkan oleh ada FKD dan Mbak Titi BKPM dibawa ke rumah desa sehat gitu ya. Sebenarnya Pak Tamu Telu akibatnya kenapa sih gitu ya? Kan nggak mesti bayinya itu harus PMT, mungkin lingkungannya dari disampaikan. Makanya jauhnya Pak Kades sudah saya kasihkan kepada Bunda Desa, kepada Bu Sekdes, kegiatan-kegiatan apa yang masuk menjadi konsentrasi stunting, baik itu sifatnya langsung dan tidak langsung. Yang bahasanya ngetanya itu yang sensitif sama spesifik gitu. Kalau Pak Koto kan ngendikannya gitu, spesifik sama sensitif. Nah, kami itu sampai mulai yang langsung dan tidak langsung. Nah, di situ dari yang sebelum lihat Pak Kades adalah untuk calon pengantin sama rematri. Di Karangtengah saya yakin rematrinya tinggi. Nah ini mesti harus disentuh karena apa? Sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu adalah sasaran penerima daripada kegiatan stunting. Selain cantin, saya yakin cantin calon pengantin ini perlu dikasih contoh yang dilakukan oleh Desa Purwosari. Yang baik kan nggak apa-apa dicontoh ya Bu ya. Iya. Di sini juga sama, rematin juga sama, remaja putri, kumpulakan B nanti jumlah satu soal apa? Dan desanya tentang bilang apa ini jelas. Yang jelas penyelenggaranya siapa? Akasapanto. Karena apa ini menjadi penting. Contoh nanti misalnya apa sih kekhasan orang desa di Karangtengah supayanya rematinnya itu ada lebih. Karena apa? Sekarang itu kan menikah minimal 19 tahun ya. Nah tadinya 15. Kita tolong ya bareng-bareng kayak pasangan atau kayak mengkolah sangat tahun gue lah. Itu sih hati-hati. Ini kan masih ada jurus tertentu sehingga para remajanya itu taat. Ada sebuah konsistensi, konsekuensi. Nah begitu juga dengan calon pengantin. Calon pengantin yang jadi calon yang mesti itu ada targetnya apa yang dilakukan. Jika kami mohon sekali kepada pemerintah desa Karangtengah, yuk bareng-bareng saya sebagai usaha daripada pemerintah desa. Dengan desa silakan dipakai sebaik-baiknya. Contoh yang gampang itu ya. Mohon nanti 43 itu kita konsentrasi, tapi jangan fokus yang 43 ya Pak Ibe. Yang 43 kita selesaikan apakah rumah itu punya jaman sehat atau enggak. Kalau memang tidak punya dan dia berhak untuk mendapatkan
intervensi nanti kita desa kasih jawabannya ya Pak Iben, kasih jawabannya tapi ada debetok tapi tak dibangunkan laporan masuk kayak gitu loh. Nanti rumah tersebut mau gitu ya. Gimana kalau misalnya lingkungannya itu padat, ya carilah ya sairase lah tanah gawe komunal bareng-bareng orang kami kayak gitu loh. Ini kan pemerintah udah hadir di situ. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang BPJS bidang mohon yang tidak memiliki BPJS siapa? Tugasnya pemerintah desa bukan bayaran BPJS, bukan, tapi mensosialisasikan bahwa BPJS itu penting. Ya jangan mengkor lebih butuh begawe ini repot. Nah paling terakhir saya ucapkan yang lagi hamil segera dibuatkan namanya. Itu ini Bu, namanya itu udah disiapin. Kenapa? Oleh TPK, tim pendamping keluarga terus aktif dan yang semuanya Pak Kocok. Ini yang mampet gitu ya, bukannya mampet gitu ya. Kurang masing adalah TP2S sama TP2K-nya Pak. Tim penanganan percepatan untuk TP2S ya Pak. Yang stunting baik kecamatan ataupun desa Pak. Saya tidak bisa bergerak sendiri berat Pak. Kami udah punya KPM, kami punya RPS. Mohon Pak Kocok kami dibantu TP2S sama TP2S-nya tingkat kecamatan desa, yuk kita bareng-bareng. Itu adalah tempat yang paling indah untuk menyelesaikan di penanganan dan percepatan stunting. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya makasih atas keputusan ini. Sekali lagi, yuk kita bareng-bareng tuntaskan di desa Kaltengah. Sudah 9% ya, nanti menjadi 5% lah ya, turun-turun gitu. Oke, terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dalam. Alhamdulillah, terima kasih dengan saja. Semoga apa yang telah disampaikan baik dari Puskesmas 1 maupun pendamping desa dan Bu Bidan ini akan jadi solusi tentang stunting di desa Kaltengah minimal yang berkurang dan semoga kita semua diberi kesehatan bila bisa menangani hal-hal yang telah sudah ditangani kita semua. Kemudian tadi telah disampaikan oleh Pak Kades, saya selaku itu juga selalu mengawasi tentang apa namanya rekreasi dan jadi nama untuk hati-hatian dan sampai kita terjebak karena penggunaan dana yang kurang dan tepat sasaran. Kalau sudah untuk musyawarah pada hari ini tentang stunting cukup ya? Ya, alhamdulillah. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu saya di acara telah bersama, semoga memberikan manfaat untuk kita semua semuanya. Marilah acara sudah selesai ya. Kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.